Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, pejabat eselon 1, tentunya kami didampingi juga oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, dan para pemimpin ormas Islam atau yang mewakili, para ahli mufalak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset Indonesia Nasional BRIN, BOSCA ITB Bandung, Badan Informasi Geofisika dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian acara sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang bersifat terbuka untuk umum melalui media sosial di Cembimas Islam. Telah kita simak bersama mengenai prinsip-prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah. Juga diskusi panel bersama para narasumber terkait hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Kementerian Agama telah melaksanakan ru'yah hilal di sejumlah lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Perlu kita ingatkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan Qamariah yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu hisab dan perhitungan yang sifatnya informatif dan ru'yah atau observasi yang sifatnya konfirmasi. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan ru'yah dari petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan-laporan ru'yatul hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang isbat dan telah dimusyawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, para pakar, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS dalam menentukan awal bulan Qamariah yang mensyaratkan ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Ya, sampai derajat 4 menit 57 detik. Ya, dan sudut elongasi 1 derajat 12 menit 89 detik. Ya. Hingga 1 derajat 36 menit 38 detik. Dengan demikian, secara hisab, data hilal pada hari ini belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Kedua, pada hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, yang bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, telah masuk laporan dari para petugas ru'yah di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal. Dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Ketiga, forum sidang sepakat bahwa laporan ru'yah yang masuk sesuai dengan data hisab yang telah dihitung dan masih dibawa kriteria imkanur ru'yah atau dalam MABIMS yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota MABIMS. Saya jelaskan, MABIMS itu adalah perkumpulan menteri-menteri agama Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Dengan demikian terjadi istikmal. Jadi disempurnakan menjadi 30 hari puasa kita pada hari ini. Jadi malam ini untuk seluruh wilayah Indonesia masih kita tetap melakukan sholat tarawih. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, satu keberuntungan untuk kita semuanya bangsa Indonesia tahun ini
kita berawal pada pada 1 Ramadannya sama, dan alhamdulillah kita pun juga lebarannya sama. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan sarana untuk umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan, baik dalam menjalankan ibadah maupun di dalam bermasyarakat, di dalam naungan tanah air yang sama. Berikutnya, saya persilakan kepada Bapak Kiai Abdullah Jadi, mewakili Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting, dan juga nanti kami mohon dilanjutkan oleh Bapak Haji Marwan Dasopang MSI, mewakili rakyat yang Ketua Komisi 8 DPR RI. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Pak Ketua Komisi 8 dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah pada hari Senin tanggal 31 Maret kita insyaallah akan memulai bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Fitri. Lebaran yang bersama-sama yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kita memulai awal puasa dan kita berhari raya pun dengan waktu yang sama. Seluruh umat Islam serempak pada tahun ini. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Tentunya banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan, baik dalam kesolehan ibadah kita ataupun kesolehan sosial kita dalam interaksi kita bermasyarakat dan berbangsa. Tentunya Idul Fitri harus menjadi sebuah momen, yaitu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariah dalam kehidupan kita. Sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang mempunyai nilai lebih dalam kebaktiannya kepada sesama manusia. Itulah yang diibaratkan dengan kesolehan ibadah di bulan Ramadan dan kesolehan sosial kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah momen Idul Fitri tahun ini haruslah kita jadikan sebuah momen, yaitu kebersamaan kita, saling tolong-menolong dalam hidup dan kehidupan kita, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antara sesama kita, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang marhamah, sehingga akan terbentuklah negara bangsa yang kita idam-idamkan, yaitu sesuai dengan harapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga momen Idul Fitri ini akan menjadi nilai yang positif di dalam gerakan kepedulian kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Ulama Indonesia, dan tak lupa kami juga mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin kullu amin wa antum bikhair. Sekian, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia,
Dirjen Bimas Islam, saudara-saudara semua media dan kaum muslimin yang saya hormati. Sidang isbat bukan sekedar rutin atau perintah undang-undang, tetapi pemerintah, Menteri Agama merawat kebersamaan dan memelihara ukhuwah. Sekalipun tahun ini sebetulnya kita bisa bersama mengawali Ramadan, begitu juga 1 Syawal. Tetapi pemerintah tidak serta-merta membuat keputusan, tetapi tetap mengajak bermusyawarah seluruh lapisan yang akan menentukan 1 Syawal. Karena itu bagi kami, atas nama Komisi 8, tentu berbahagia karena selain merawat kebersamaan kita, ternyata juga sidang dan seminar tadi bagi kami cukup menarik. Selain kenyamanan bagi umat muslim, tetapi perkembangan ilmu pengetahuan cukup luar biasa dengan sidang isbat pada malam hari ini. Karena itu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada yang melihat hilal di seluruh penjuru Nusantara, maka karena itu 1 Syawal jatuh pada hari Senin pada tanggal 31 Maret. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mari kita rayakan Idul Fitri penuh hikmat dan kebersamaan kita semakin membaik. Mudah-mudahan ke depan kita kekuatan kebersamaan menjadi kebahagiaan dari kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen mungkin akan menambahkan sesuatu, Pak? Cukup? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau seluruh umat Islam di Indonesia untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersamaan selama masa Lebaran ini. Dan tentunya kami semuanya kita saling mendoakan, terutama para pemudik yang begitu banyak jumlahnya pada tahun ini. Mari kita saling mendoakan semoga mendapatkan kebahagiaan spiritual, berjumpa dengan sanak keluarganya di daerahnya masing-masing. Dan yang tidak sempat, mohon kita saling mendoakan satu sama lain. Dan dengan bertambahnya 1 hari lagi bulan puasa kita ini, artinya diistiqmalkan menjadi 30 hari, masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kami menghimbau mari kita membersihkan diri dan jangan menambah dosa-dosa apapun lagi. Semoga ini adalah bulan Ramadan yang terbaik kita nanti, insyaallah akan mengantarkan kita masuk ke dalam pintu surga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salat Id? Iya, kita tadi sudah menghimbau ya bahwa kebersamaan baik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama maupun yang disampaikan oleh juga perwakilan masyarakat kita, menghimbau kepada kita semuanya itu mengedepankan kebersamaan ya. Kebersamaan itu indah katanya ya. Jadi sekaligus kita juga menghimbau ya Bapak Ibu sekalian, mari kita mengedepankan kebersamaan lah. Kalaupun mungkin nanti ada yang punya mazhab tersendiri ya, mari kita tetap memelihara kebersamaan. Itu saja. Ada lagi? Oke, cukup ya saya kira. Ini. Satu lagi Pak. Oke, silakan. Ini orang mau tarawih, silakan. Oke. Pak, saya Rehan dari Tempo mau tanya, apakah penetapan 1 Syawal ini tetap ada perbedaan dengan ormas-ormas keagamaan lainnya, atau secara keseluruhan penetapan Idul Fitri itu berbarengan dengan ormas keagamaan lainnya seperti Muhammadiyah? Terima kasih Pak. Tadi sebelum maghrib, Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam lain sepakat semuanya ya. Karena memang kan Gairu Imkanur Ru'yah masih di bawah standar. Jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat bulan. Kalaupun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat bulan tapi Gairu Imkanur Ru'yah di bawah 3 derajat, itu saya kira
bisa dikatakan mustahil. Alat secanggih apapun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan memang itu kesepakatan Mabisud bahkan 3 derajat ya kan. Saya kira itu. Makasih ya. Terima kasih kepada media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.